dan ucapan selamat memperingati dan merayakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa hari atau beberapa waktu daripada wafat kematian Abu Lahab. Abu Lahab adalah pak saudara kepada baginda Nabi, dan yang secara pasti terlaknat dan terkutuk, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala ketika menunjukkan kedua belah tangan ke muka baginda wa yaqul, dan saya berkata, alihada jama'atana, apakah untuk tujuan yang seperti ini kami dikumpulkan? Untuk mengesahkan Allah Jalla wa'ala dan juga meninggalkan patung-patung dan berhala yang mereka sembah sebelumnya dan juga oleh nenek moyang mereka. Jadi beberapa tahun kemudian, yang walaupun sudah confirm dan pasti akan masuk neraka, dan di dalam Al-Quran dinyatakan celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan celaka. Mimpi daripada keluarga menanyakan tentang bagaimana keadaan kamu setelah meninggal dunia. Sejak daripada aku mati, itu tidak merasakan kenyamanan, kebahagiaan, keselesaan apapun, melainkan pada tiap hari Senin aku mendapatkan minuman daripada jari tanganku, memangkal air daripada sana dan diminum sekali dalam seminggu. Jadi ini hadis diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Bagaimana dengan Abu Lahab, Lasa, kafir, samsing, nasubun, apa saja, sebagai salah satu daripada penghuni neraka, mendapatkan anugerah nikmat dan juga mendapatkan minuman daripada telunjuk tangan dia sendiri, bi'ittihi Suwaibah, karena dengan Abu Lahab telah memerdekakan Suwaibah, hamba sahaya beliau, pada hari memberitahukan tentang kelahiran baginda Nabi. Kita ambil pelajaran daripada di situ. Jadi, masya Allah, tabarakallah, pada hari kelahiran Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan hamba saya daripada Abu Lahab yang bernama Suwaibah tadi itu memberitahukan kepada Abu Lahab bahwasanya itu dengan saudara kamu telah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama dengan nama Muhammad. Seketika waktu diberitahukan tentang kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab langsung memerdekakan Suwaibah sebagai rasa seronok dan gembira. Pikir sejenak, takkan orang kafir yang tidak percaya dengan Allah, yang menyembah patung dan berhala, ada rasa seronok dengan hari kelahiran baginda? Tapi ternyata dengan seorang mukmin yang beriman, jangankan dengan keseronokannya, bahkan menyalahkan kepada orang-orang yang merasa seronok, yang berbahagia, atau juga yang merasa nikmat dengan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru sampai pada tahap disalahkan kalau dengan kita merayakan hari-hari yang seperti ini. Itu kira-kira bagaimana rasanya? Jadi kita tidak boleh pikir, akal kita akan kaku. Kalau dengan seorang kafir dengan keseronokannya tadi itu ternyata mendapatkan minuman di dalam neraka, bagaimana kalau dengan keseronokan tadi itu disertai dengan iman, yakin dan takwa, sebagaimana dengan keseronokan orang-orang yang beriman? Allahu Akbar. Ini pelajaran yang pertama. Jadi ungkapan, penjelasan, keterangan, kuliah, fatwa yang seperti apapun bentuknya yang mengharamkan majlis-majlis perhimpunan yang seperti ini sebagai tanda ta'zim, sebagai tanda hormat, sebagai tanda kita memuliakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, dipuji atau tidak dipuji, disanjung atau juga tidak disanjung, dimuliakan atau juga tidak dimuliakan, tetap saja dengan baginda mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi sedikit pun tidak akan mengurangkan martabat dan kedudukan daripada baginda Nabi. Tetap saja baginda sebagai penghulu para nabi-nabi dan rasul, sebagai insan yang pertama dibangkit Allah nanti pada hari kiamat, sebagai manusia yang pertama yang akan membuka atau yang mengetok pintu gerbang surga, sebagai insan yang pertama yang menanyakan umatku, umatku pada hari raya kelak nanti.
Jadi yang walaupun dengan kita katakan itu tidak boleh hari kelahiran baginda itu kita rayakan atas alasan karena Nabi kita tidak pernah merayakannya, itu sedikit pun tidak mengurangkan nilai dan kemuliaan baginda Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Karena dengan orang tadi itu berbadan besar, kemudian juga mempunyai kekuatan raksasa yang tidak ada tandingannya. Badannya ini dengan bahu antara bahu ke bahu lebar sekali. Jadi seperti dengan pemain-pemain Gusti, kalau pada itu mereka tanggalkan pakaian. Saya dengan bahasa gunung saja, ada gunung di sini, ada gunung di sini, badan mereka seperti besi saja. Jadi dengan kekuatannya seperti apapun kuatnya, ditumbuk atau juga ditampar atau juga dipukul, tetap saja tidak tumbang karena memang betul-betul luar biasa kuat dan perkasa, yang sehingga sampai menggiurkan sejumlah sekian penggemar Gusti dan juga dengan tinju, maka dengan baju atau dengan gambarnya poster-posternya disebarkan di sana sini sebagai tanda kesetiaan kita yang mengidolakan pemain Gusti tadi itu. Kira-kira adakah manusia yang lebih perkasa, yang lebih hebat dan yang lebih kuat daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita syama'il menceritakan tentang badan atau perawakan daripada baginda Nabi, ba'idun ma baina mankibaihi, jauh jarak antara kedua belah bahu, wa mustawi, dan sama antara perut dengan dada. Jadi Nabi kita tak benci. Jadi badan kita kalau pada waktu kita berdiri, khususnya kalau pada waktu kita masuk teras, kita buka baju, kan ada orang, terus kita saja sendirian. Istri di bilik, anak-anak di luar, kita sendirian mandi. Begitu kita buka baju kita tengok gitu, masyaallah, perut kita nampak seperti hamil 4 bulan ya, masyaallah. Dada baginda Nabi rata, antara dada dengan perut itu sama rata, kuat dan gagah perkasa. Mungkin kita ingat dengan satu cerita yang diceritakan pada waktu Nabi kita pergi ke sebuah kampung yang namanya Idham, perkampungan Idham. Kampung Idham telah tempat kediamannya Rukana, salah satu petinju pemain Gusti, pemain tinju yang terkenal kelas dunia pada saat itu, tak pernah tumbang, tak pernah kalah dan juga tidak pernah dikalahkan. Begitu dengan ceritanya. Jadi dengan baginda pagi-pagi hari lagi pergi ke sana, ke perkampungan Idham. Sahabat Nabi kita jadi risau, Nabi kita pergi kemana, Nabi kita ada di mana. Jadi yang paling mereka khawatirkan kalau Nabi kita pergi ke perkampungan Idham, sebab di sana ada Rukana, satu petinju yang tidak pernah dikalahkan, kelas dunia, kelasnya Hulk Hogan, Rick Martin, Rivaldo dan sebagainya. Itu kelasnya Andre yang badannya saja 400 kilo beratnya, tapi sama Hulk Hogan dia angkat sama Hogan, kemudian dihampaskan macam itu. Siapa yang tidak takut? Sebab ancaman mati kepada baginda itu bukan hanya setelah Nabi kita setelah 10 tahun dakwah di Mekah, justru pada hari-hari pertama. Jadi musuh ada di sana sini, bukan hanya setakat daripada orang-orang Quraisy, tapi juga daripada golongan Yahudi dan Nasrani. Siapa yang tidak bisa dan juga siapa yang tidak takut. Ternyata tidak lama kemudian Nabi kita bercerita, aku baru saja kembali daripada kampungnya Idham. Idham, kampungnya Rukana. Ya, Nabi kita kata pada saat saya berjumpa dengan Rukana, aku bukan Rukana yang menjabar, aku yang menjabar Rukana. Jadi kata baginda, hei kamu, kalau seandainya aku berjaya untuk menumbangkan kamu, apakah kamu siap Islam? Rukana menjanjikan iya dengan memberikan beberapa ekor kambing. Jadi oke, nanti kita kata kalau macam itu kita masing-masing memohon dan meminta kepada Tuhan dan ikut kepercayaannya masing-masing. Awak panggil Lata dan Uzza dan juga dengan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Aku juga akan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lonceng. Nah, ini sudah di gelanggang atau juga di halakah di gelanggang Gusti. Maka permulaan pun dimulakan. Bagaimana permulaannya tidak diceritakan, apakah bersalaman dulu atau lepas baju kemudian bertanding atau seperti apa. Yang diceritakan pada saat pertandingan tadi itu bermula, tak lama kemudian hanya dalam hitungan detik saja
Nabi kita sudah duduk di atas dadanya Rukanah. Rukanah tak percaya. Macam mana Tyson boleh tumpang macam tu? Tyson yang dikatakan mempunyai leher baja itu tidak boleh, tidak semudah dihayalkan, tidak semudah hayalan kita atau sesiapa saja yang mampu untuk merubah, paling tidak dalam beberapa perlawanan dulu. Ini ada dalam beberapa second saja ternyata sudah tumbang. Jadi kata Rukanah, pasti dan pasti itu bukan daripada kekuatanmu, itu daripada kekuatan yang kau mohonkan kepadanya. Aku tak berhati, kita adakan pertandingan kali kedua. Oke, bang lagi, siap. Entah dengan gaya tinju kah, kaki digerak-gerakkan dengan macam tu atau seperti apa, atau tangan dengan tangan dulu, atau dengan kedua tangan, atau gaya jepun apa yang ada. Oh, yang badan besar tu. Sumo atau dengan gaya sumo macam tu kan tak ada ceritanya lah. Cuman yang secara pasti pada pertandingan yang kedua dan juga dengan pertandingan yang ketiga, Rukanah pun tetap kalah untuk 3 kali berturut-turut. Apa kata Rukanah? Itu kita kata bagaimana dengan janji yang dijanjikan, siap Islam? Kata Rukanah, kalau Islam tidak, tapi kalau dengan beberapa ekor kambing yang sudah anak janji, yang sudah aku janjikan tadi itu, aku akan menyerahkannya. Nanti kita kata amal al-ghanamu, amal al-ghanamu. Kalau dengan kambing aku tidak akan menerimanya, sebab kamu tidak menepati dengan janji yang kau janjikan. Rukanah pesan kepada baginda sebelum Nabi kita balik. Kata Rukanah, tolong betul, tolong dirahasiakan kejadian tadi. Ini betul-betul pada muka, betul-betul memalukan dan mempermalukan aku. Wanita-wanita idham, wanita-wanita masyarakat kampus ini dan juga dengan yang ada di sekitarnya di kelas dunia, tidak pernah ada satupun yang tahu, tidak pernah ada satu orang pun yang mengetahui bahwasanya pada satu ketika ada dengan seseorang yang mampu untuk mengalahkan Rukanah dalam pertandingannya. Jadi kali pertama Rukanah kalah dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, kalau macam tu berarti pecinta-pecinta Gusti, berarti pecinta-pecinta karate, atau juga dengan pemain yang satu yang berlubang tangan atau yang dengan tangan tu. Taekwondo, apalah lebih kurang namanya macam tu lah. Jadi pecinta-pecinta permainan yang seperti itu mesti mereka pada urutan yang pertama tergolong dalam kumpulan yang cinta dan mahabbah kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sebab benar dengan perawakan daripada baginda, kekuatan daripada baginda dan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, bukannya setakat itu saja, bahkan daripada berbagai bidang, dari berbagai aspek tercatat Nabi kita berada pada urutan yang paling di atas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mungkin tadi ada yang ikuti, mungkin juga ada yang tidak. Saya ceritakan tentang keadaan baginda sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Jadi dalam satu perjalanan Abdul Muttalib, tadi saya cerita tapi cerita tadi itu tidak lengkap, di mana dengan Abdul Muttalib pada pun ditemui oleh salah seorang Yahudi. Yahudi tadi itu meminta izin kalau diperkenankan aku nak tengok badan kamu. Jadi kata Abdul Muttalib, Tuan jad kepada baginda Nabi SAW, tidak problem kalau seandainya tidak sampai kepada bagian yang tidak boleh dilihat, aurat tidak, amal aurat itu salah. Oke, lihat. Fadhara ila min kharaihi, faqala, sebelah satu daripada lubang hidungmu itu menunjukkan atas kerajaan atau atas satu kekuasaan, dan yang salah satunya lagi menunjukkan pada satu nubuwah, pada satu kenabian. Jadi dinanyakan, apakah kamu ada istri? Jadi kata Abdul Muttalib, kalau sekarang tidak ada. Maka dengan Abdul Muttalib kawin dengan seorang wanita yang digelar dengan nama Halah binti Wahab. Sedangkan putra beliau Abdullah, orang tua baginda Nabi, kawin dengan Aminah binti Wahab. Jadi dua beradik, Aminah binti Wahab dengan Halah binti Wahab. Daripada hasil pernikahan Abdul Muttalib tadi itu lahirlah Sayyiduna Hamzah dengan Sayyidatuna Sofiyah, yang dikatakan kedua-duanya itu adalah pak dan mak saudara baginda Nabi. Sedangkan hasil perkawinan Abdullah, orang tua baginda Nabi, dengan Sayyidatuna Aminah
hasil daripada pernikahan tadi itu lahirlah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang perempuan cantik pada zaman itu, yaitu perempuan yang dikenal dengan Fatimah binti Mur. Tadi tidak saya ceritakan secara lengkapnya. Fatimah binti Mur ramai pemuda-pemuda yang menggemarinya. Memang tercantik di kalangan wanita-wanita pada saat itu, bukan setakat cantik, bijak, baik, mulia, iffah, tidak nak terbabi dengan perkara-perkara haram atau juga dengan perkara-perkara yang tidak bermoral. Tapi seketika melihat kumpulan daripada pemuda, di mana dengan perempuan tadi itu mengenal beberapa orang pemuda masyarakat Mekah, maka begitu terlihat kepada wajah baginda Abdullah, orang tua Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu tentang bagaimana suatu yang di luar daripada dugaan, suatu perkara yang di luar daripada khayalan. Perempuan tadi itu mengatakan, berkenankah kamu untuk menggauli saya? Berkenankah kamu untuk melayan aku dengan imbasan atau dengan pemberian 100 ekor onta? Sebanyak onta yang disembelih untuk pembebasan kamu seketika kamu telah terpilih untuk dikorbankan oleh orang tua Anda. Insya. Jadi kami sudah semuanya. Saya selepas ceramah menghadiri rumah berkas jenazah. Nanti Tuan Imam wakil untuk salat hajat dan juga kami sedang aminkan nanti di rumah. Jadi sudah sembahyang jamaah takdim di jalan. Allah, sekitar saat kita hadiskan cerita ini dulu. Ya Allah ya Rahman Rahimin, luar biasa, cantik, mempesona dan menggiurkan. Dan pada saat itu yang namanya pergaulan bebas, suatu perkara yang tidak ada ketentuannya atau tidak ada kesalahan, tidak ada undang-undangnya. Nah, buat apapun sesuka hati mereka. Malam dengan yang itu, siang dengan yang ini, besok malam dengan yang lain, lusa malam dengan yang siapa saja, itu urusan mereka. Bebas mutlak untuk bergaul dengan sesiapa saja. Jadi dengan tawaran Allahu Akbar. Jadi kata Abdullah, kalau melayan secara haram itu lebih mendingan mati, lebih elok mati daripada aku terbabit melakukannya. Nabi kita pernah bersabda dalam sebuah hadis, daripada silsilah keturunan beliau sampai kepada Nabiullah Ibrahim dan terus sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam itu tidak pernah berlaku sifah. Jadi supaya jangan sampai dikatakan baginda itu tak jauh beda dengan budak kampung. Nah, bukan tak beda, jauh berbeda dengan budak kampung. Sebab yang bagaimanapun kalau dengan kita sesiapa saja, kalau kita kembali ke belakang, khususnya pada saat manusia di zaman batu yang tidak mengenal halal dan haram, seketika pergaulan serba bebas, itu tidak mustahil ada di antara daripada silsilah keturunan seseorang yang terbabit melakukan sifat, artinya hubungan di luar nikah. Baginda tidak semacam itu. Jadi dengan Fatimah binti Mur tadi itu, yang dikatakan perempuan yang paling bijak, perempuan yang paling baik, perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling bersih, mengajak baginda untuk perkara tersebut, mengajak orang tua baginda untuk melakukan perkara tersebut. Tapi dengan Abdullah orang tua Nabi mengatakan, lebih mendingan mati daripada aku melayan permintaanmu. Kalau dengan yang halal pun itu aku akan pastikan, apalagi kalau terhadap perkara yang Anda inginkan. Jadi dengan Abdullah orang tua Nabi kan ajakan cukup membahayakan juga ala kulli hal, mesti serahkan terpikir, apalagi dalam keadaan yang serba mencabar. Maka balik ke rumah langsung saja belum melakukan hubungan dengan istri beliau, dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab pada masa beberapa waktu berikutnya atau setelah kejadian dari itu berlangsung. Jadi dengan Abdullah pun kembali, rupa-rupanya jangankan menawarkan perkara yang semacam itu, tengok saja tidak. Tadi dirayu, dibujuk dan siap bagi 100 ekor onta asalkan mau melayan keinginan nafsu naluri seksnya si perempuan itu. Tapi selepas beberapa waktu kemudian, pada waktu Nabi kita patah balik, pada waktu Abdullah patah balik daripada rumah si yang berkenaan atau daripada rumah
Sayyidatuna Aminah, ternyata si perempuan tadi itu jangankan menawarkan diri, tengok saja tidak. Jadi kalau bahasa kita pisang-pisang saja, pisang-pisang, mungkin bahasa kita sini sajaja, begitu kak? 2 kali bahasanya, sajaja. Tanya, maksudnya pelik lah. Tadi aku diajak dan siap dibayar lagi. Sekarang kamu kenapa tak lagi tawarkan diri kamu dengan aku? Jangankan tawarkan diri, tengok saja pun tidak. Jadi kata Fatimah binti Mar, nur cahaya yang terpancar daripada dahimu tadi itu, seketika sebelum kau tuangkan kepada isi kamu, itu sudah padam dan sudah tidak ada. Itu yang dihayalkan. Itu dia pesan daripada salah seorang Yahudi tadi saya sebut. Pesan daripada Yahudi, tapi itu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei kaum perempuan, bukan kaum musliman. Hei kaum perempuan yang berkumpul dalam satu majlis, ada dikatakan fi idin min a'yadihim, dalam satu perhimpunan agung. Jadi wanita-wanita politika, wanita-wanita apakah dengan sebutannya begitulah. Wanita pasca, wanita muka lebih kurang macam itu. Jadi pada masa mereka berkumpul, ternyata salah seorang dai Yahudi mengatakan, hei kalian semuanya, dikatakan bahwasanya di kalangan kalianlah nanti akan munculnya Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Maka kalau memungkinkan kalian untuk menjadi sebagai firash, menjadi sebagai istri kepada Nabi yang berkenaan, fa'ali, hendaklah itu kamu lakukan. Jadi dikatakan yang menangkap dan menyimpan pekat dalam ingatan ucapan daripada Yahudi tadi itu adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Panjang cerita yang pada akhirnya dengan beliaulah yang menjadi istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar lantunan azan, kemudian kita teruskan dalam 15 menit. Tadi kata pengusi 40 menit saja. Maknanya tak boleh lebih daripada 40, selebihnya soal jawab. Insyaallah. Adzan.